Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tema. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Kita awali dari kutipan kalimat berikut. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kita bisa bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Ayo kita membaca. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Berikut adalah jenis-jenis akar tumbuhan. Ada akar tunggang, seperti ini, akar serabut, akar gantung, akar nafas, dan akar melekat. Kita lanjut pada bagian tumbuhan yang lainnya, yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Berikut adalah bagian-bagian bunga. Ada butik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bagian tumbuhan berikutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berikut adalah jenis-jenis susunan tulang daun. Ada yang melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip seperti ikan. Bagian tumbuhan berikutnya adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Berikut adalah jenis-jenis batang pada tumbuhan. Ada batang berkayu, batang berumput, dan batang basah. Bagian tumbuhan berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel.
Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, inilah contohnya, ada buah mangga dan ada buah mente. Dan bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Inilah penampakan dari contoh biji yang berkeping 2 dan contoh biji yang berkeping 1 serta bagian-bagiannya. Setelah kita mengenali bagian-bagian dari tumbuhan, kita akan tahu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam. Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Adakah bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Ya, yaitu buah. Mengapa buah? Karena di dalam buahlah biasanya tersimpan biji. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah bisa terlihat sangat subur dan beraneka warna. Seperti kita jumpai di sini ada Lani, sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan di rumah menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah, seperti rumahnya Lani. Sekarang kita lanjutkan pada evaluasi. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Dan yang terakhir adalah gambarlah satu jenis tanaman serta lengkapi dengan bagian-bagian dari tanaman tersebut. Demikian tadi pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, semoga sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.